Saya nggak punya akses ngerekam ya, Bapak dan Ibu. Saya tak minta Ini sudah belum. saya rekam Ibu, sudah saya rekam enggak Bapak? Aman. Oh, ngoten. Baik. Selamat pagi, Pak Hakim. Bagaimana kabarnya, Bapak? Selamat pagi juga Bu Walida. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik. Iya, senang sekali loh ketemu Pak Hakim lagi. Iya Satu Ibu. frame lagi di sini. Iya, Em, Pak Hakim. Ini kan selamat loh sudah sampai di pembekalan di CPP. Luar biasa sekali. Pak, kalau boleh nih, Pak Hakim mau mau berbagi apa? Kaitan dengan coaching itu loh, Pak. Menjadi seorang coach begitu. Iya, kira-kira Pak Hakim sudah merasa ini belum? Lihai belum? Ibu. Terus terang Ibu, coaching ini adalah dunia yang baru bagi saya. Jadi hal yang baru bagi saya. Oleh karena itu di coaching ini sebetulnya saya ingin mendalami di kompetensi sebagai seorang coach ini. Itu yang betul-betul ingin saya dalami supaya nanti proses coaching itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, itu yang ingin saya dalami. Iya. Pak Hakim, boleh diceritakan seberapa sering Pak Hakim melakukan kegiatan coaching? Kalau dibilang sering itu juga belum Bu, karena selama ini itu kebanyakan saya ketika proses pengembangan orang lain itu yang banyak itu masih di tahap training atau mentoring. Sehingga di proses coaching ini masih jarang sekali saya lakukan. Saya baru mencoba ini selama mungkin hampir 1 tahunan ini, Bu. Setelah saya Hmm, mengenal coaching di CGP itu Ibu. wah, luar biasa ya, Pak. Baik, Pak Hakim. Karena mungkin frekuensi panjenengan melakukan kegiatan coaching yang saya katakan luar biasa ya. Kira-kira Pak Hakim, kompetensi apa yang Pak Hakim mau lebih kembangkan sebagai seorang kegiatan coaching ini? Boleh berbagi loh Pak Hakim. Dari sekian banyak kompetensi coaching itu menurut saya yang perlu saya pribadi kembangkan lebih jauh itu adalah di tahap hadir seutuhnya itu, ditambah mungkin yang paling menurut saya ini paling perlu saya asah dan belajar terus itu adalah bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan Hmm, yang bisa memantik kompetensi daripada uji itu sendiri ya. Jadi dua kompetensi ini Bu yang mau fokus ingin saya kembangkan, yaitu terkait dengan hadir seutuhnya untuk coaching ditambah dengan bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu. oke. Saya konfirmasi sekali lagi ya Pak Hakim, berarti yang ingin panjenengan kembangkan sebagai seorang coach di kegiatan coaching ini ada dua ternyata tadi yang panjenengan sampaikan. Yang pertama, presence, karena panjenengan bisa hadir sepenuhnya begitu ya Pak Hakim, Betul atau sekali. seutuh secara mindfulness selama kegiatan coaching dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Hakim, kita lihat apa namanya seberapa jauh pengembangan kompetensi Anda di bidang coach ini. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya Pak Hakim. Oke Terima Bu, kasih sekali Pak terima kasih. ya. Sampai jumpa lagi di momen berikutnya. Semoga sudah ada progres ya Pak Hakim ya. Oke, Saya mau dengar baik siap. dari. Terima kasih Pak Hakim. Selamat pagi dan sampai jumpa Pak Hakim. Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih Bu Walida. Oke, Pak Tejo sudah siap? Siap, Pak. Yes, siap. Oke. Ah, Pak Hakim, saya mau ganti kelas ke kelas berikutnya. Mungkin nanti kalau saya sambil goyang-goyang bawa HP nggak apa, bawa laptop nggak apa-apa, nggih? Tidak apa-apa Ibu. Yang penting nanti setelah ini di pasca observasi dulu. J.
Monggo Pak, matur suwun sangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Tejo. Waalaikumsalam Pak Hakim. Selamat pagi Pak Tejo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Tejo hari ini? Alhamdulillah hari ini ya walaupun agak-agak ini Pak, apa ini Kurang sehat ya? meriangi ya ini. Nah, tadi malam lembur tuh Pak, Begadang. Waduh. mengerjakan LMS Pak, jadi agak lumayan pegel-pegel ini Pak hari ini. Tapi ya tetap semangat Pak. Iya, Semangat. alhamdulillah. Ya. Semoga Pak Tejo selalu dalam keadaan sehat ya Pak Tejo ya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Oke Pak Tejo, kemarin Oke. saya dengar Pak Tejo mau menemui saya. Mohon maaf kemarin saya ada acara di luar Pak, jadi baru hari ini mungkin kita bisa bertemu dan ngobrol. Kalau boleh tahu ada apa Pak kemarin kok Iya nyari Pak. saya Pak? Kemarin itu saya pengen ngobrol dengan Pak Hakim berkaitan dengan itu loh Pak, untuk perencanaan persiapan PKL kelas 2. Karena memang gitu. untuk PKL itu kan memang harus disiapkan sedini mungkin Pak ya. Paling tidak itu kan 6-8 bulan. Nanti harus disiapkan betul, direncanakan betul, membuat time schedule dan sebagainya harus disiapkan. Nah, untuk itu saya kemarin mau bertemu dengan Pak Hakim. Pak Hakim baru keluar dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu Pak. Jadi itu Pak. Ya. Oke Bapak. Jadi Bapak ingin ngobrol dengan saya terkait dengan perencanaan PKL di kelas 11 ya Pak? Iya betul, kelas 11 kalau sekarang. Iya. Kalau gitu Bapak mungkin yang ingin jenengan capai atau jenengan harapkan dari kegiatan ngobrol kita pagi hari ini itu berarti apa kalau boleh tahu? Yang ingin saya capai ya Pak ya, karena di sini terus terang Pak, anak-anak itu apa ya, kurang begitu percaya diri kalau mau PKL di tempat yang resmi Pak. Contoh seperti PKL di perusahaan yang besar, di PT Semen, di PT Indofood itu pada kurang pede Pak, takut kalau wah nanti kalau saya bagaimana ya, takut. Jadi saya tuh pengennya anak-anak nanti yang kelas 2 ini paling tidak ya tidak itu Pak ya, tidak semua gitu, tidak semua karena memang yang PKL ini kan sejumlah sekitar 180 Pak. 80 anak gitu. Nah, paling tidak kan bisa 60% lah anak nanti bisa PKL di tempat yang bagus, tempat yang berkelas Pak, seperti itu. Saya pinginnya seperti itu Pak. Jadi intinya di pertemuan kita pagi hari ini Pak Tejo ingin supaya bagaimana caranya merencanakan PKL ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Oke, betul ya Pak, betul. Supaya nanti bisa berjalan dengan sukses. Oke gitu Pak Tejo. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu Pak Tejo, selama ini PKL, kegiatan PKL yang sudah berjalan di sekolah panjenengan itu seperti apa Pak Tejo kalau boleh? Oh, seperti ini Pak ya. Wah, ini mungkin agak lumayan panjang ya. Ini saya bercerita. Begini Pak. Jadi memang sebelum pelaksanaan PKL di kelas 11, nah kami di sini sudah kami itu yang pertama ya, tentunya kita membuat yang namanya kepanitiaan atau tim kerja untuk persiapan PKL. Nah, di sini nanti kita akan membuat suatu perencanaan atau program kerja. Nah, yang pertama itu biasanya kita akan mengidentifikasi dulu Pak. Artinya mengidentifikasi anak-anak. Jadi nanti akan kami kumpulkan anak-anak itu, akan kami data, dan biasanya itu dari sekolah sudah ada data Pak, dari data perusahaan yang akan ditempati oleh anak-anak. Nah, kami nanti akan tinggal memberikan data itu kepada anak untuk memilih Pak, memilih di tempat mana, karena memang terus terang ya, memang kalau dulu awal memang anak yang cari sendiri Pak, karena kita sudah berdiri lama dan sudah punya data. Nah, kami itu memberikan data kepada anak, kami suruh untuk memilih sendiri, yakin apa yang akan nanti dia PKL di mana. Nah, itu kami berikan. Dan yang kedua, setelah kami berikan, kami akan membuat suatu namanya surat pernyataan Pak. Nah, surat pernyataan kesanggupan. Karena nanti biasanya itu nanti yang menyalurkan dari
pihak sekolah Pak. Jadi nanti siswa hanya mengisi. Wah, misalkan Pak saya mau PKL di Ahas, Pak saya mau PKL di Yamaha. Nah, nanti untuk semua administrasi surat nanti kami yang membuatkan nanti dan kami punya ke sana Pak nanti. Jadi nanti yang gurunya bukan siswanya. Jadi gurunya ke sana yang meminta izin anak kami bisa PKL di situ Pak. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti setelah itu kami akan menunggu surat balasan dari perusahaan. Bagaimana apakah nanti diterima atau tidak. Nah, setelah nanti mungkin diterima dan kita sudah mendapatkan data dari anak mungkin dari tadi ya sejumlah 180 siswa itu sudah mendapatkan tempat PKL semua. Nah, nanti baru kami istilahnya akan memberikan suatu briefing Pak. Nah, briefing kepada anak-anak bagaimana nanti kita harus belajar tentang budaya kerja di industri. Jadi itu untuk persiapan sebelum anak nanti berangkat PKL. Dan juga nanti kami pun ini Pak, apa namanya, meminta persetujuan dari orang tua. Nah, karena juga ini Pak pengalaman Pak ini, pengalaman juga. Kan kemarin ada juga siswa ya yang sudah kami kirim jauh-jauh ya dari Sulang ini PKL-nya itu di Kudus sama PKL-nya di Cepu. Itu sebenarnya bagus Pak tempatnya. Itu di tempat resmi lah di Yamaha sama Honda. Yeah. Nah, karena nggak tahu kenapa baru 2 bulan itu baru 2 minggu Pak minta pindah yang dekat. Oke, saya tanya kenapa dia nggak mau terbuka lah artinya. Akhirnya ya udah daripada nanti anak itu dia nggak mau PKL, akhirnya saya pindah. Nah, dari pengalaman itu akhirnya kami membuat surat pernyataan dari orang tua bahwa kalau anak ibu PKL di sini harus dari tanggal 1 sampai akhir bulan harus selesai. Itu yang kedua. Terus kemudian kami pun juga setelah itu ya Pak, kami akan membuat apa namanya modul-modul. Nah ini modul untuk persiapan PKL. Jadi nanti siswa tidak membuat Pak. Jadi yang mempersiapkan, yang membuat itu dari pihak kami dari panitia untuk kegiatan anak waktu di sana. Karena memang kami juga berpikir, wah kasihan juga kalau anak-anak nanti yo PKL kerja terus suruh saya suruh membuat modul sebagainya gitu. Akhirnya semua administrasi istilahnya laporan itu nanti untuk formnya kami yang membuatnya. Seperti itu Pak. Sementara itu Pak progres yang ke depannya. Ya Allah, luar biasa sekali Pak Tejo. Iya, Pak. Kalau saya lihat tadi dari pihak sekolah sudah sangat menyiapkan sekali sebetulnya Iya, Pak, betul, persiapan PKL ini, mulai dari membentuk panitia, mengidentifikasi kebutuhan, sampai mengurus surat-suratnya, ada briefingnya juga, ada pembuatan buku pegangannya juga. Saya kira ini sudah perencanaannya sudah luar biasa sekali Pak Tejo. Iya Pak. Mungkin dari perencanaan yang sudah Pak Tejo lakukan ini, ada enggak yang perlu atau masih bisa dikembangkan lagi Pak Tejo untuk mencapai tujuan agar PKL yang tadi Pak Tejo rencanakan ini bisa berjalan dengan baik? Kira-kira masih ada lagi enggak Pak Tejo yang perlu dikembangkan? Masih Pak, ini masih. Mungkin yang ingin kami kembangkan ya, karena di sini itu kan kami sudah kelas kelas industri ya artinya kan kita sudah punya kelas Yamaha sama punya kelas top and top itu untuk yang garment. Nah kami itu pinginnya karena memang dari sana dari pihak perusahaan itu juga dia mau menerima Pak Bu kalau memang ada anak siswa yang mau PKL di sini satu kelas pun akan saya terima. Jadi dia mau menerima semuanya untuk PKL. Nah, tapi memang di sini itu yang akan kami kembangkan Pak ya. Walaupun kadang memang seperti ini Pak, ada beberapa siswa yang mungkin dia tidak mau karena mungkin jauh. Memang ini jauh Pak, ini di Wonogiri Pak. Di Wonogiri. Nah, jadi yang Oke, jadi dari rencana Pak Tejo mungkin membuat opsi PKL di tempat yang lain juga, memberikan pilihan yang banyak lah, gitu ya. Oke, betul ya Pak. Memberikan pilihan yang banyak. Kalau boleh tahu Pak Tejo, sebetulnya di PKL ini nanti waktu durasinya berapa lama sih Pak Tejo? Waktunya ini
kalau menurut dengan kurikulum Merdeka Pak ya, ini sekitar 6 sampai 10 bulan Pak. Jadi hampir 1 tahun. Lama sekali Waduh, Pak. lama Oke, ya. lama sekali. Dan nanti itu PKL-nya di kelas 12 Pak. Kelas 12. Oh gitu Mas. Heeh. Tapi ini nanti kami di kelas 11 sudah kami siapkan Pak. Itu untuk persiapannya memang dari kelas 11. Nah, nanti setelah Wah, goalnya itu kan di kelas 12 nanti kita tinggal berangkat seperti itu. oke. Jadi Memang enggak, durasi waktunya ini memang agak lama Pak Tejo ya. iya Pak, lama sekali Pak. 6 sampai Oke. 10 bulan Pak. Oke, Iya. kalau gitu Pak Tejo, untuk tadi kan jenengan sudah merencanakan berbagai macam opsi rencana untuk Iya, kegiatan betul. PKLI. Dan Oke. menurut panjenengan untuk menilai keberhasilan atau mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah jenengan buat itu bagaimana Pak? Apakah anak itu ukuran keberhasilannya bisa ini dan lain sebagainya atau bagaimana? Kalau menurut ukuran keberhasilan. Oke Pak, betul. Jadi menurut saya untuk apa anak itu dia bisa berhasil, bisa mampu dalam dia melakukan PKL itu kalau di sini contohkan seperti ini ya Pak, karena memang kalau di sekolah kan banyak teori. Betul. Nah, jadi nanti kami akan bisa mengetahui kalau anak itu sudah pulang dari PKL. Nah, biasanya kan nanti akan ditanya Pak, atau masih ada seperti ini Pak. Nanti kan setelah PKL itu ada ujian tertulis sama Oh, ujian wawancara. oh, Nah, jadi ada ujiannya, Pak. Oke. Nah, nanti di oke. situ kita akan mengetahui keberhasilannya. Contoh seperti kalau yang di TAV, Pak, nggih, kan di sini ada Oke. beberapa jurusan. Ada TAV, tata busana, otomotif, sama multimedia. Nah, kalau yang di TAV, yang elektronika, itu biasanya nanti ujiannya saya suruh membuat ampli, Pak. Oh gitu. Oke, ampli. Itu nanti kira-kira bisa nggak? Berhasil nggak? Nah, kalau berhasil jadi, nah berarti PKL-nya dia Oh gitu. berhasil seperti Oke. itu. Kemudian yang lain ini seperti kayak yang di tata busana itu juga sama, Pak. Nanti dia pulang ujiannya biasanya buat baju, Pak. Buat baju. Satu paket baju. Nah, kalau bisa Jadi, berarti berhasil. oke. Jadi Gitu. ukuran keberhasilannya memang kadang ada yang pakai ujian tertulis, ujian praktek tadi Pak Tejo ya. Ya, betul, Ada nggih, juga ya. wawancara juga. Wawancaranya juga. Luar biasa sekali Pak Tejo. Iya, Terus Pak. untuk bisa mendukung keberhasilan itu kira-kira pihak siapa saja Pak Tejo yang bisa mendukung keberhasilan dari rencana dan PKL dari anak-anak panjenengan itu tadi. Oke, terima kasih Pak. Tentunya di sini yang berperan penting mendukung supaya PKL itu berjalan lancar, tentunya dari kepala-kepala sekolah itu sangat mendukung sekali. Kemudian tentunya dari pihak itu Pak, masyarakat Oh atau masyarakat. Dudi. Jadi di sini alhamdulillah untuk masyarakat pun juga ikut memantau Pak. Dan memantau jika nanti ada apa-apa tuh nanti biasanya dia lapor ke sekolah Pak. Oh anak ini kok nggak pernah masuk, anak ini ada masalah apa tuh itu akan lalu berkoordinasi dengan kami. Jadi itu juga saya anggap mendukung pelaksananya PKL dengan baik Pak, seperti itu. Jadi selain pihak intern, pihak eksternal pun Eksternal, area luar, eksternal nggih. bisa Nah, juga ikut mendukung keberhasilannya gitu benar ya. nggih, betul Pak, iya betul, nggih. Iya. Mungkin dukungan lain Pak yang masih diperlukan. Dukungan lain yang masih diperlukan agar perencanaan PKL ini nanti bisa berjalan dengan lebih maksimal lagi. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Itu mungkin kalau saya ini Pak, dari orang tua. Nah, ini Tua kadang juga. dari orang tua itu penting, karena kadang anak itu mau PKL kemana tidak izin ke orang tua Pak, tidak lapor ke orang orang tua. Jadi kadang akhirnya anak itu tidak bisa terpantau. Tapi kalau misalkan anak itu PKL di mana, orang tuanya tahu, wah itu nanti insya Allah nanti ke depannya akan bagus Pak. Jadi di sini orang tua yang paling ini Pak, Oke, memang yang dukungan mendukung. dari orang tua juga sangat penting sekali Pak Tejo ya. Nggih, betul Pak, betul Oke. nggih. Jadi luar biasa sekali Pak Tejo kalau saya lihat dari perencanaan, dari eksekusi juga tadi yang sudah jenengan sampaikan tadi sebetulnya sudah luar biasa sekali terkait dengan perencanaan kegiatan PKL ini Pak Tejo. Nah, Iya Pak, kalau terima kasih Pak. boleh
tahu kira-kira nanti kesimpulan kita berarti dari obrolan kita pagi hari ini kesimpulan panjenengan apa Pak DJ? Jadi kesimpulannya ya memang sebelum nanti PKL kita laksanakan, kami akan mempersiapkan perencanaan yang matang, Pak, supaya nanti pelaksanaan PKL menjadi lancar dan sukses, Pak, seperti itu. Oh, berarti intinya kesimpulannya memang harus diawali dengan perencanaan yang baik lah. Perencanaan. Ya, Iya, perencanaan betul. yang baik agar nanti hasilnya bisa lebih baik lagi. Lebih baik. Gitu. Oke, Pak, betul lagi. Oke, Pak Tejo, terima kasih. Luar biasa sekali tadi perencanaan panjenengan. Semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana dan lebih baik lagi. Dan mohon maaf Pak Tejo, kalau boleh tahu nanti kita agendakan untuk refleksi dari kegiatan ini kira-kira berapa bulan lagi Pak Tejo nanti kita adakan kegiatan refleksi dari kegiatan perencanaan panjenengan. Oh, siap Pak. Mungkin nanti kita ini Pak ya, sekitar 1 atau 2 bulan Pak ya. Oh gitu. Biar nanti kita biar ini memantapkan lagi lah. Oke, maksimal 2 bulan gitu Pak Tejo ya. 2 bulan Pak nggih. Oke. Oke Pak Tejo, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di sesi refleksi 2 bulan ke depan ya. Semoga yang direncanakan Pak Tejo bisa berjalan dengan baik dan Pak Tejo dan kita semua semoga selalu diberikan kesehatan dan khususnya anak-anak kita Pak Tejo. Semoga diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalankan proses PKL ini. Terima kasih juga Pak. Oke, Pak Tejo, terima kasih atas pertemuannya pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hakim. Oke, Pak Tejo. Monggo, Bu Walida. Bu Walida. Pasca. Mut, Bu, mut. Suaranya, Bu. Masih mut, Ibu. Masih mut, Bu Walida. Suaranya, Bu. Masih mut, Bu. Tidak. Masih mut, Bu Walida. Suaranya, Bu. Suaranya. Suaranya jenengan. Ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Mungkin Bu Walida ada kegiatan. Iya. Sudah. Bu Walida monggo silakan untuk melanjutkan. Oh belum bisa. Oke. Kita tunggu. Tulis di chat Ibu. Tulis di chat Ibu, enggak kelihatan Ibu ya? Enggak kelihatan Ibu. Oh, laptop. Ibu. Bu Ipung bisa membaca Ibu? Baca. Di chat enggak apa-apa Bu. Enggak bisa.
Oke, Ibu. Oh gitu. Nanti dilanjut gitu saja ya. Oke, siap. Berarti ini saya lanjut ke siklus selanjutnya saja, enggak apa-apa ya, gantian. Oke, oke, siap Ibu. Siap. Oke, siap Ibu. Halo Pak Hakim, selamat pagi. Selamat pagi juga, Bu Alida. Udah fresh ini Pak Hakim. Iya. Gimana nih Pak Hakim nih? Ya, sudah Eh, lega Bu, karena tadi sudah udah lega. diobservasi. Oh iya, bagus. Pak Hakim, coba dong bisa diceritakan kemarin gimana coachingnya. Saya mau lihat dari sudut pandang Pak Hakim nih. Ya, kemarin saya mengcoaching rekan sejawat saya, Bu Walida, yaitu Pak Tejo, terkait dengan rencana PKL yang mau beliau lakukan. Beliau lakukan. Karena beliau memang menginginkan adanya sebuah rencana PKL yang memang nanti terstruktur dan lebih mantap lagi supaya nanti PKL yang akan dilakukan oleh anak-anak beliau di kelas 2 itu bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah proses coaching kemarin bisa berjalan dengan baik, Bu Walida, dan lancar. Wah, luar biasa. Pak Hakim, masih ingat enggak kemarin waktu kita ngobrol santai sebelum Pak Hakim berlatihan RIA coaching, Pak Hakim waktu itu menyebutkan, Bu, saya pengen ngembangin 2 kompetensi coaching saya. Saya pengen ngembangin presence saya, kehadiran penuh saya selama di coaching, sama keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Pak Hakim, kalau boleh tahu nih Pak ya, kira-kira saya mau lihat Pak Hakim dulu deh menilai diri sendiri. Selama kemarin kegiatan coaching, kira-kira panjenengan menilai diri sendiri berapa Pak? Kalau nilai kira-kira berapa ya Pak ya? Kalau Atau boleh pakai saya, skala nih Pak? A, kalau B, saya C. Go. berkaca sendiri, Bu, ya, berkaca sendiri dari Iya. proses coaching yang kemarin saya lakukan sama Pak Tejo, yaitu kalau dibuat rentan nilai itu sekitar 85 itu dari 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. 25 itu. Alasannya gini, Bu. Kenapa? Yang pertama, kemarin saya berusaha hadir seutuhnya dan itu sudah saya lakukan. Segala aktivitas sudah saya tinggalkan, HP sudah saya lepas. Saya betul-betul ingin hadir seutuhnya untuk Pak Tejo. Maka dalam proses ini saya bisa menyimak apa yang disampaikan Pak Tejo dengan baik. Saya bisa menangkap kata-kata kunci dari Pak Tejo sampaikan, sehingga saya menganggap di kompetensi menyimak ini ya tadi di level ya 85 itulah, Bu Walida. Kemudian di level yang untuk mengajukan pertanyaan berbobot sebetulnya juga sama, Bu Tejo. Bu Walida sebetulnya juga sama di rentang nilai 85, karena di tahapan itu mengajukan pertanyaan itu saya berhasil memantik Pak Tejo untuk menceritakan kondisi realnya seperti apa, yang sudah dilakukan seperti apa, kemudian yang mau dilakukan. Ya, ternyata tanpa Pak Tejo sadari itu selama ini yang rencana-rencana yang belum dilakukan itu ternyata di proses coaching kemarin, Bu Walida, ini ternyata muncul muncul opsi-opsi selanjutnya untuk rencana PKL itu. Itu Bu Walida, saya kira itu. Thank you ya Pak Hakim ya, sudah menilai dirinya sendiri dan dengan lantang saya 85 Bu, luar biasa banget tuh. Kalau boleh memberi masukan Pak Hakim, Oke, siap itu. saya juga merasa bahwa panjenengan sudah hadir penuh di kegiatan coaching itu, terlihat dari gaya gesture panjenengan, baik itu eye contact, kemudian anggukan kepala panjenengan, kemudian bagaimana panjenengan juga membangun mitra atau kita katakanlah sebuah intuisi lah antara coach dengan si coachee. Kemudian saya juga merasa bahwa presence itu ada di situ. Untuk keterampilan bertanya, saya juga merasa panjenengan sudah
Sepertinya sudah ada progres ya Pak Hakim Iya. ya. Sudah ada progres ya Pak Hakim. Artinya tanpa disadari si coach ini tanpa paksaan begitu nggih, ternyata sudah bisa bercerita, sudah bisa mengidentifikasi sendiri bahkan oh ternyata ini udah jadi aksi saya gitu loh tanpa disadari. Kalau boleh memberikan masukan Pak Hakim, Ya Ibu. jangan apa namanya yang 85 ini jangan dijadikan patokan, udah aku 85 aja, mungkin Pak Hakim bisa saling melengkapi dan meningkatkan lagi keterampilan coachingnya biar nanti Pak Hakim yang di coach itu tidak hanya si guru tapi juga si murid itu tantangan luar biasa. Semakin banyak berlatih, saya yakin Pak Hakim nanti akan lebih menguatkan diri panjenengan di sesi coaching ya. Baik Pak Hakim, terima kasih sekali loh sudah ngobrol-ngobrol santai bareng saya. Saya tunggu progres-progres Pak Hakim di Oke, Bu coaching-coaching Harida. berikutnya dengan coach-coach yang lain. Terima Oke. kasih Pak Hakim, Siap Bu selamat Harida. pagi. Pagi. Nggih.